Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami hari Minggu ini datang untuk bertemu dengan Tuhan di rumah Tuhan ini, di gereja bersama dengan saudara seiman. Berikanlah kami hati yang rendah Tuhan, karena kami sadar Engkau adalah pencipta kami, dan Engkau juga adalah Allah yang harus kami sembah, harus kami muliakan dan tinggikan. Ampunilah Tuhan segala dosa-dosa kelemahan kami, kesombongan kami. Ketika kami datang ke rumah Tuhan, kami memiliki konsep yang salah. Kami begitu berdosa di hadapan Tuhan. Dan Engkau juga tahu Tuhan, setiap kehidupan kami, Engkaulah yang paling tahu apakah kami berdosa atau tidak. Kami terbuka, kami ini tidak ada yang disembunyikan di hadapan Tuhan. Kami saat ini mau dengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh bekerja sehingga kami boleh sungguh-sungguh beribadah dengan baik dan kami menerima berkat firman dari Tuhan di ibadah minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita bahas, kita lanjutkan dari kitab 1 Yohanes. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 8. Kita akan membacanya bersama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 8. 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat ini, kita bisa langsung mengerti dengan mudah atau tidak ya? Mudeng atau mumet, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita baca ayat 7 dan ke-8 ini. Sebenarnya kalau kita lihat, perhatikan masing-masing ayatnya, ini ada kemumutan ya, ada kebingungan, kesulitan, dimana kalau kita tidak membacanya berulang kali, tidak merenungkannya, kita nggak akan ngerti apa yang dimaksudkan oleh ayat ini. Coba saja lihat, Yohanes bilang di ayat 7, bukan perintah baru yang aku tuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama. Lalu di ayat 8, Yohanes bilang, namun perintah baru yang kutuliskan kepadamu. Ini maksudnya Yohanes apa? Perintah lama atau perintah baru yang mau disampaikan oleh Yohanes? Inilah yang bikin mumet. Tema khotbah hari ini adalah kegelapan yang sedang lenyap dan juga terang yang benar telah bercahaya. Ini diambil dari ayat 8 yang barusan kita baca, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini juga kita tidak mudah mengerti apa maksudnya kegelapan yang sedang lenyap dan juga terang yang benar itu telah bercahaya. Kalimat yang tidak sederhana, kalimat yang bisa dimultitafsir, yang bisa direnungkan, yang bisa diartikan secara berbeda oleh orang yang berbeda. Dan itulah Alkitab yang kita miliki. Alkitab ada bagian-bagian yang memang tidak mudah kita mengerti. Imamat, bilangan, itu sangat sulit kita mengerti. Konteksnya ribuan tahun yang lalu. Tetapi apakah karena kita tidak mengerti maka kita tidak baca? Salah. Justru tidak mengerti harus baca. Sampai suatu hari nanti Tuhan memberikan pengertian kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang Alkitab itu tidak sederhana. Itulah kenapa di dalam sekolah Alkitab ada namanya mata pelajaran atau mata kuliah, yaitu hermeneutika. Apa hermeneutika? Hermeneutika ini ada di dalam setiap mata pelajaran, bidang studi. Musik ada ilmu tafsirnya. Hermeneutika itu adalah ilmu tafsir. Bagaimana kita menafsirkan chord? Bagaimana menafsirkan pesan dari pengarang penulis lagu ini harus dinyanyikan seperti apa? Itu bagian musik. Lalu bagaimana kita belajar buku mata pelajaran di sekolah, kita tafsirin apa yang dimaksudkan buku matematika, buku biologi, buku lain-lain. Dan terutama juga dengan Alkitab, hermeneutika itu sangat penting, ilmu tafsir itu sangat penting supaya kita tidak salah menjelaskan Alkitab.
Alkitab itu tidak sederhana, betul, tetapi Alkitab juga adalah punya prinsip jelas, clarity, kita tahu ya. Kita sudah belajar doktrin Alkitab, bahwa Alkitab juga memang jelas. Tetapi ada bagian yang memang tidak jelas. Lalu, bagaimana supaya membuat bagian yang tidak jelas jadi jelas? Hermeneutika. Ini salah satu prinsip yang penting di dalam hermeneutika. Saya akan bahas salah satu prinsipnya saja, yaitu adalah ayat menafsirkan ayat. Scripture interprets Scripture. Ya, ayat yang jelas ditafsirkan menjadi ayat yang lebih jelas lagi. Ayat yang tidak jelas ditafsirkan oleh ayat yang sudah jelas. Nah itu ya. Jika kita membaca 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 8 ini, kita lihat catatan kakinya, yaitu itu adalah Yohanes 13 ayat 34. Kalau kita lihat Yohanes 13 ayat 34, mari kita sama-sama buka catatan kakinya Yohanes 13 ayat 34. Di situ kan lebih jelas maksud Yohanes itu apa. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Ini Yesus ya. Yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah di sini kita bisa lihat bahwa jelas ternyata perintah baru itu bicara soal kasih. Ya, untuk saling mengasihi yang pernah Yesus jelaskan di masa Yesus sudah hidup. Ya, di sini kita bisa lihat salah satu prinsip hermeneutika yang penting bagi orang Kristen yang sederhana adalah ayat menafsirkan ayat, ayat yang jelas menafsirkan ayat yang kurang jelas. Scripture interprets Scripture atau sacred Scripture, it is own interpreter. Kitab suci adalah penafsir atau penginterpretasi dirinya sendiri. Kita nggak boleh menafsir berdasarkan kita. Kita nggak boleh menafsir berdasarkan dunia. Ketika kita baca Alkitab, kita harus menafsir berdasarkan firman Tuhan sendiri. Ya, firman Tuhan ditafsirkan dengan firman Tuhan. Yang jadi bahaya, yang jadi celaka adalah bila kita tidak gunakan prinsip menafsir Alkitab, ayat menafsir ayat ini, maka kalau kita tidak peduli prinsip hermeneutika yang benar, maka kita akan masuk ke dalam kegelapan itu. Kegelapan itu nggak sedang lenyap, malah kita masuk ke dalam kegelapan. Karena kalau kita tidak menafsirkan dengan benar ayat firman Tuhan. Saya tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ajaran sesat itu dari mana? Bukan dari orang yang nggak pernah baca Alkitab, bukan dari orang yang tidak pernah menafsirkan Alkitab, yang suka baca Alkitab setiap hari. Ajaran sesat itu timbul dari orang yang rajin baca Alkitab, rajin belajar Alkitab, rajin menafsir Alkitab, tetapi tafsirannya salah. Itulah ajaran sesat, itulah gereja sesat. Kenapa? Mereka suka menafsir Alkitab. Mereka bukan gak belajar Alkitab. Mereka hargai ini firman Tuhan. Kita harus tafsirkan. Tetapi bukan dengan prinsip penafsiran yang benar. Bahaya sekali. Kalau kita salah mengerti Alkitab, kita masuk ke dalam kegelapan. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kacau. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari belajar Alkitab yang tidak sesuai dengan prinsip tafsiran yang benar, kita bukannya menemukan titik terang, malah titik gelap kita masuki. Ini sangat bahaya. Maka sangat penting ya. Ayat 7-8 ini bukanlah ayat yang mudah dimengerti. Bahkan ada penafsir mengatakan ini tuh seperti kaleidoskop, ya. Kaleidoskop yang membingungkan. Kaleidoskop yang membingungkan. Kita tahu ya, kaleidoskop itu apa? Yaitu sebuah alat optik, alat untuk bisa lihat, alat yang dibuat dari cermin-cermin yang disusun sedemikian rupa sehingga cermin-cermin itu menghasilkan pantulan cahaya dan cahayanya itu begitu indah seperti warna pelangi. Itu kaleidoskop. Jadi kita bisa lihat, penafsir juga sendiri katakan ini ayat yang memang tidak mudah, tapi kalau kita mengerti ayat ini, kita akan menemukan keindahannya. Ya, justru kita akan menemukan keindahan yang luar biasa ditunjukkan oleh ayat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memang waktu baca ayat seringkali kebingungan, seolah-olah bingung itu salah.
tidak mengerti itu salah. Memang banyak hal kita tidak mengerti kok. Emangnya semua harus kita mengerti? Emangnya kita mau jadi Tuhan yang maha mengerti? Ya enggak lah. Yang paling penting adalah kita coba terus mengerti sebatas yang Tuhan berikan pada kita. Ada PA, ada sekolah teologi awam. Kita coba terus mengerti. Kenapa? Karena ketika kita membaca ayat yang tidak mengerti, kemudian lama-lama ketika kita belajar, dan mengerti, itu seperti kita melihat kaleidoskop yang begitu indah, berisi warna-warni yang sangat cerah dan menarik. Maka dari itu makin kita belajar Alkitab, harusnya makin kita melihat keindahan Tuhan. Bukan malah menjadi sombong, ya, bukan malah menjadi malas belajar firman. Nanti jadi radikal. Lihat agama lain yang radikal. Salah. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang mengerti firman Tuhan itu seperti Yesus Kristus. Yesus Kristus dengan segala keterbatasan manusianya, dia mencoba mengerti seluruh firman Tuhan dan jadilah dia yang sangat baik, sangat penuh kasih. Orang yang belajar Alkitab tidak akan menjadi radikal yang jahat, karismatik yang liar. Orang yang semakin belajar Alkitab akan menjadi seperti Kristus yang penuh kasih. Yang berdoa bagi yang mengutuk dia, yang berdoa bagi yang membenci dia, yang mati di atas kayu salib. Bagi siapa? Bagi kita yang lawan Yesus. Luar biasa, Yesus Kristus itu adalah orang yang mengerti firman Tuhan, yang terus menyerahkan hidupnya untuk belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab, di dalam Kisah 17 ayat 11, Kisah Para Rasul 17 ayat 11, di situ dikatakan, saya bacakan, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari mana kita tahu orang Kristen itu adalah orang yang baik? Ayat ini, Kisah Rasul 17 ayat 11 dikatakan, orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Kenapa? Ada dua alasan. Pertama, mereka menerima firman itu dengan rela. Mereka menerima firman itu dengan rela. Saya hadir di GRI Solo, saya mau beribadah, siapapun pengkhotbahnya, saya terima dengan rela. Karena apa? Karena saya di kota Solo kok, bukan di kota Jakarta. Ngapain dengar pengkhotbah di kota Jakarta? Apalagi pengkhotbah di kota Jakarta bisa diulang, bisa didengar sore hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kita belajar hati orang yang Kristen yang baik itu apa? Dia datang ke gereja. Di kota Solo, kita bukan di kota Jakarta. Di kota Solo kita datang mau dengar firman Tuhan. Siapapun pengkhotbahnya siap. Bukan harus dari GRI juga. Yang penting mereka datang ibadah, tapi ketika dengar firman itu rela hati. Bukan hanya itu, bukan saja rela, saya terima firman. Yang kedua, setelah terima firman, mereka menyelidiki firman Tuhan. Benar nggak kata si pengkhotbah yang aku dengar barusan? Itu baru orang Kristen yang baik. Dia datang dengar firman dengan hati yang terlapang, terbuka. Kemudian setelah dengar firman, dia nggak gampang dibodoh-bodohi pengkhotbah. Dia akan baca firman, benar nggak? Tadi khotbahnya tentang ini nggak ya? Sesuai nggak dengan yang aku mengerti? Ayat, menafsir ayat. Jangan hanya terima, salah juga biarin. Yang penting ini pengkhotbah saya. Itu juga kebalikan yang salah. Bapak Ibu Saudara sekalian, pandemi ini membuat konsep gereja kita fatal. Maka dari itu saya katakan tadi sebelum saya khotbah, saya jelaskan konsep ibadah itu apa. Lalu waktu kita ibadah di online karena pandemi, dengar khotbah siapapun bisa. Kita kadang punya karikatur. Pokoknya kalau pengkhotbahnya sudah tua, terkenal, pasti saya dapat berkat. Salah, pasti salah. Itu berarti kita nonton Tuhan, bukan Tuhan nonton kita. Pengkhotbah siapapun, kalau hati kita rela, terima, kemudian kita menyelidiki firman Tuhan, pasti dapat berkat, bahkan limpah kok. Tapi kalau kita punya motivasi yang salah, pengen ini, pengen itu, denger si ini, denger si itu, tiap hari denger, kapan lakukan firman Tuhannya?
Kesalahan orang Kristen zaman sekarang, zaman pandemi, zaman gereja online adalah suka dengar firman setiap hari, tapi nggak pernah lakukan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk apa? Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke dalam ayat 7 ini. Yohanes memulai dengan kalimat, saudaraku, saudaraku yang aku kasihi, my beloved brothers. Ini merupakan panggilan yang berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Waktu Yohanes memanggil jemaatnya, pendengarnya, Yohanes katakan, anak-anakku. Anak-anakku. Dengan otoritas seorang ayah, dengan otoritas yang lebih tinggi daripada pendengarnya, pembacanya, Yohanes mengatakan anak-anakku. Sekarang Yohanes menaikkan derajat pendengarnya dengan mengatakan saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, tadinya my little children. Nah, di sini Yohanes sedang menaikkan posisi pendengarnya atau pembacanya bahwa kita ini sekarang selevel. Sekarang kamu sudah dengar firman, kita itu selevel. Itu ibarat Bapak Ibu Saudara sekalian, pendeta. Pendeta kan otoritas di gereja itu lebih tinggi daripada jemaat. Nah, kemudian si pendeta itu katakan, sekarang aku naikkan posisimu sama seperti aku, saudaraku. Ini dalam rangka apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dalam rangka bukan menasihati, bukan mengarahkan, tetapi menaikkan posisi si lawan bicaranya itu sebagai lawan diskusi. Ayo, mau debat, debat. Yohanes di sini mau ajak pembacanya dengan, ayo, saudara-saudaraku yang kekasih, perhatikan ini. Kalau kamu nggak setuju, boleh ngomong sama aku. Ayo, siap diskusi. Yohanes katakan kepada jemaatnya ya, ini bukan perintah baru, tapi perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Kamu sudah tahu perintah itu, kamu sudah dengar perintah itu, bahkan perintah itu adalah perintah yang sudah umurnya sangat panjang. Yohanes berdiskusi dengan saudara dalam Kristus. Pengertian baru dan lama di ayat ini kita bahas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengertian perintah baru ataupun lama di dalam ayat ini itu bukan bicara soal yang lama itu pasti nggak terpakai, yang bekas, yang tidak bermanfaat. Ya, seperti barang bekas, barang lama yang sudah tidak berfungsi, kemudian digantikan oleh barang yang baru, misalkan seperti itu ya. Itu bukan bicara soal itu, tentang lama ini. Bukan juga suatu hal atau jenis yang baru, betul-betul baru, tadinya tidak ada, sekarang baru ada. Nah, dulu perintah itu tidak ada, kemudian sekarang perintah baru itu ada. Itu bukan bicara soal itu ya. Bukan bicara soal lama dan baru definisi yang demikian, tetapi ketika Yohanes katakan perintah yang lama, itu bicara soal perintah yang kuno, yang antik. Ya, seperti Gucci tadi ya, Gucci yang antik, Gucci yang kuno, yang sudah ada, ya bukan yang nggak ada gitu ya, bukan yang bekas, yang tidak bermanfaat, tetapi yang kuno, yang bernilai, yang berharga, bermanfaat sampai sekarang. Nah, perintah lama maupun perintah baru, kita bisa katakan ini adalah perintah yang kekal. Kenapa? Karena kita sudah bahas tadi di dalam Injil Yohanes, perintah baru ataupun perintah lama itu bicara soal apa? Saling mengasihi. Mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Itu perintah lama maupun baru ya. Jadi maksudnya apa? Waktu kita bahas perintah yang lama, yang kuno, kemudian ada perintah yang baru, itu bicara soal pembaruan perintah. Bukan menggantikan perintah yang dulu. Kalau kita bahas tentang perintah yang lama, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu kan namanya Old Commandment. Ya, perintah 10 perintah yang kuno gitu ya. 10 mengacu kepada perintah hukum Taurat. Itu di zaman Musa. Jadi perintah yang dari awal dulu pernah ada diperoleh, maksudnya adalah hukum Taurat. Nah, kita bisa baca Bapak Ibu Saudara sekalian di 1 Yohanes 1 ayat 1. Nah, kita bisa lihat bahwa apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi Yohanes itu berurutan ya. Dia jelaskan perintah yang sudah ada sebelumnya, yang sudah diterima oleh Yohanes. Ini merujuk kepada Kristus. Firman hidup itu adalah Kristus.
Jadi perintah lama yang dimaksudkan surat 1 Yohanes ini, itu mengacu kepada perintah Yesus Kristus, mengacu kepada firman hidup yang sudah diceritakan Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Ini perintah lama. Ya, kuno, memang kelihatannya kuno, tapi ini mengacu kepada perintah kasih dari Yesus Kristus. Jadi kita perhatikan ya. Kita perhatikan. Saya akan bacakan Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru, new commandment kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini adalah perintah yang sudah dijelaskan oleh Yohanes. Nah, sekarang kita akan bahas perintah baru dalam Injil Yohanes 13 ini. Nah, sekarang kita lihat waktu Yesus berikan perintah baru. Jadi kita ulang lagi ya. Kitab 1 Yohanes itu mengacu ke Injil Yohanes. Nah, waktu Yesus berikan perintah yang baru ini mengacu kemana? Kita tahu, mengacu ke hukum Taurat. Nah, waktu Yesus memberikan perintah yang baru untuk saling mengasihi, itu ada 3 konteks. Ya, 3 konteks ketika Yesus memberikan perintah baru ini, new commandment. Pertama, yaitu saat perjamuan makan malam terakhir. Perjamuan kudus, perpisahan dengan para murid karena Yesus akan disalibkan. Berarti perintah ini sangat penting, karena ini juga menjadi sebuah seperti wasiat. Wasiat bagaimana Yesus akan mati. Sebelum dia mati, sebelum dia disalibkan, Yesus ngajarin kepada para murid-muridnya, yaitu apa? Saling mengasihi. Kenapa? Karena Yesus akan menjadi sahabat yang mengorbankan nyawanya bagi murid-muridnya itu. Yaitu mati di atas salib. Sebelum Yesus menyatakan kasih yang terbesar, Yesus kasih perintah kasih dulu kepada para muridnya. Itu konteks pertama, Yesus ajak makan bersama dengan para muridnya. Yesus pecahkan roti bersama para murid, tuangkan gelas, dan bisa dibagikan kepada para murid. Itu namanya persekutuan ya. Ada seperti transfer relasi. Itu bedanya juga dengan online. Nggak ada transfer relasi. Ya, roti itu secara online gimana? Mau bagikan roti secara online. Tetapi ketika secara fisik, ini roti aku beri ke kamu, kamu beri yang lain. Itu adalah perjamuan kudus, itu fisik juga harusnya. Nah yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini konteksnya adalah setelah Yesus menunjukkan kerendahan hatinya. Bukan hanya di dalam konteks perjamuan kudus, Yesus sudah membasuh kaki para muridnya, menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa, menunjukkan sebagai guru, aku mengasihi engkau sebagai muridku, aku membasuh satu kaki semua muridnya, Yudas pun dibasuh. Luar biasa ya. Yang ketiga, Yesus memberitahu para murid bahwa ada satu murid yang akan berkhianat, yaitu Yudas. Yesus memberi roti kepada Yudas. Dan Alkitab mencatat ketika Yesus memberi roti kepada Yudas, Yesus mengatakan, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Itu Yesus tuh begitu rela ya. Kita tahu Tuhan itu tidak ingin kita berhasil melakukan dosa. Tuhan gak pengen kita melakukan dosa. Tetapi di kasus itu, Yesus memberikan roti dan mengatakan, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah segera. Itu Yesus sangat rela, ya, rela demi manusia. Yesus mati dan memberikan kasihnya yang terbesar. Itulah konteks Yesus mengatakan, I give you new commandment. Itulah konteks Yesus mengatakan saling mengasihi. Konteksnya adalah Yesus sudah memberikan kasih yang terbesar kepada para muridnya. Yesus berikan perintah supaya saling mengasihi. Karena Yesus sudah memberikan teladan mengasihi. Yesus siap menyatakan kasih yang terbesar, barulah dia mengajarkan perintah yang baru, new commandment. Yaitu untuk kita saling mengasihi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, perintah yang baru yang Yesus berikan dalam kitab Injil Yohanes adalah perintah yang sama yang sudah Tuhan berikan melalui Musa, hukum Taurat, atau bahkan sebelum dunia dijadikan. Perintah apakah itu? Yaitu perintah saling mengasihi.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat hukum Taurat Musa itu hukum 1 sampai yang keempat kan bicara soal relasi kita kepada Allah. Aku mengasihi Allah, menyembah Allah. Tapi hukum yang kelima sampai yang ke-10 itu bicara soal relasi horizontal, yaitu aku mengasihi sesamaku manusia. Jadi hukum kasih Yesus Kristus, hukum Taurat Musa itu bicara soal kasih. Nah, ketika sebelum dunia dijadikan, praktek apa yang dilakukan oleh Allah Tritunggal, mereka pun saling mengasihi. Allah Tritunggal adalah satu-satunya Allah yang sejati, karena Allah Tritunggal bisa saling mengasihi sebelum manusia ada, sebelum hal-hal lain ada. Maka dari itu kita nggak bisa mempercayai Allah yang sejati itu tunggal. Karena siapa yang mau dikasihi kalau memang tunggal? Allah yang tunggal bukan Allah yang kasih. Allah yang tunggal itu Allah yang egois. Tetapi Allah Tritunggal, karena sejak sebelum dunia diciptakan, sejak sebelum ada pribadi manusia, Allah itu 3 pribadi. Ngapain di kekekalan? Mereka itu saling mengasihi. Mereka cukup pada dirinya sendiri. Mereka nggak harus buat dunia. Mereka nggak harus buat manusia. Mereka nggak harus menderita karena kita. Mereka nggak harus jengkel sama kita. Tapi Allah Tritunggal ini mau menciptakan manusia yang brengsek seperti kita. Kenapa? Karena Allah itu penuh kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa lihat ya. Surat 1 Yohanes mengacu kepada Injil Yohanes. Injil Yohanes mengacu kepada hukum Taurat Musa. Dan Musa juga menjelaskan bahwa ini tuh perintah dari Allah yang Tritunggal itu. Perintah lama yang sudah ada tapi diperbarui dan diperjelas. Itu maksudnya ya. Yang dalam konteks 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 8 ini. Jadi ini adalah perintah yang kuno kemudian diperbarui dengan kalimat yang lain. Misalkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ambil contoh lah ya. Kita itu perintah yang lama apa? Perintah yang lama adalah harus baca Alkitab, harus ke gereja, harus berdoa, harus sekolah minggu. Misalkan perintah lama kayak gitu. Ini kuno banget ya perintah yang lama ini. Kemudian diperbarui dengan perintah apa? Kasihilah Tuhan dan sesamamu. Mudah, sederhana. Apa wujud kasih Tuhan dan sesamamu? Berdoa, baca Alkitab, ibadah. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, sayang sekali orang Kristen gagal terhadap 2 perintah ini, baik perintah yang lama maupun perintah yang baru. Ya, banyak orang Kristen juga tidak baca Alkitab, ya, sudah 25 tahun Kristen, nggak pernah baca Kejadian sampai Wahyu. Itu mereka mengasihi Tuhan nggak ya? Ya, sudah bertahun-tahun Kristen, nggak pernah mau tergerak melayani. Itu tuh mereka apa ya? Penjahat yang sudah mau mati, yang disalibkan oleh Yesus, dia jadi Kristen, tapi nggak ada kesempatan melayani. Masa kita mau kayak gitu? Sebelum mati jadi Kristen dulu, supaya masuk surga. Terus nggak sempat melayani. Salah ya, salah. Itu ibarat ya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari pernikahan salah satunya mati. Itu kayaknya kita kayak gitu ke Tuhan. Hari pernikahan hari yang bahagia, salah satunya mati. Udah, mati aja. Gak usah menikmati kehidupan di dalam pernikahan. Itu ibarat kayak gitu. Kita terima Yesus, besok mati. Aneh. Gak ada yang kayak gitu. Orang kalau mau menikah itu bukan momen pernikahannya. Dia akan melanjutkan seterusnya di dalam pernikahan. Itu sukacitanya. Tetapi orang Kristen kebalik. Yaudah, saya yang penting percaya Yesus sebelum kematian saya. Gak melayani pun gak apa-apa. Salah kan ya? Padahal kalau kita sudah percaya Yesus, kita bahagia. Melayani itu adalah kebahagiaan yang lain. Ayat 8. Kita bahas ayat 8. Namun perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, yang telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Penafsir mengatakan, perintah baru di dalam ayat ini merupakan konsep kehidupan manusia yang baru. Ya, konsep kehidupan manusia yang sudah diperbarui di dalam Yesus Kristus. Kita sudah lahir baru, sudah manusia baru, meninggalkan manusia lama. Ini mirip seperti itu ya. Perjanjian lama itu hukum Taurat, perjanjian baru itu hukum kasih. Dulu kita manusia lama itu hukum Taurat. Berbuat baik pasti masuk surga, berbuat dosa masuk neraka. Itu hukum Taurat. Benar dapat upah, taat dapat berkat.
Nggak taat, dapat kutuk. Salah, dapat kematian. Kurang lebih kayak gitu. Kaku sekali ya. Itu hukum Taurat, perjanjian lama. Tetapi kita lihat bahwa Alkitab itu bukan perjanjian lama saja. Ada perjanjian baru yaitu hukum kasih. Nggak taat, perampok, penjahat, pemerkosa, bisa masuk surga. Bisa masuk surga. Mau mati, bisa masuk surga. Padahal hidupnya jahat sepenuhnya. Nah inilah hukum kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus memberikan anugerah kepada penjahat yang dikasihinya. Nggak perlu pelayanan, nggak perlu berbuat baik seumur hidup dosa. Tapi bisa dapat anugerah, aneh kan? Aneh. Kasih itu aneh. Nggak ngerti. Itu wujud kasih Tuhan yang begitu besar. Bukan berarti saya katakan nggak boleh, nggak usah berbuat baik ya. Bukan. Harus berbuat baik. Tapi bukan untuk mendapatkan keselamatan. Bukan untuk berbahagia ya. Bukan untuk suka-suka. Tapi bersyukur karena Yesus mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Nah ini adalah manusia baru, perintah yang baru. Ini adalah representasi kehidupan baru di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu mendapatkan perintah yang baru. New commandment, bukan old commandment lagi. Kita itu manusia baru di dalam Kristus. Kita harus melayani Kristus, taat kepada Kristus. Semua perintah harus berfokus, berpusat kepada Yesus Kristus. Semua kebaikan harus memuliakan Yesus Kristus. Ajaran Yesus yang mana yang harus kita tekuni, pelajari, lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yaitu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang orang Kristen yang sombong itu pengennya mengasihi saja. Gak perlu saling itu loving each other itu gak perlu. Saya mengasihi aja. Saya kaya kok, saya kasih. Saya mampu kok, saya kasih. Saya sehat kok, saya kasih. Ada sebagian lagi orang Kristen yang minder, pemalu, ya, rasa gak bisa apa-apa. Pengennya dikasihi aja. Aduh, kasih dong ke aku. Aku ini miskin loh. Aku ini sakit loh. Aku ini banyak kesulitan loh. Keluargaku berantakan loh. Kasihi aku dong. Mana pendeta? Mana pengurus? Mana jemaat yang lain? Mana orang Geri Solo? Aku perhatiin loh. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini salah banget. Salah besar. Tuhan Yesus katakan perintah baru itu adalah saling mengasihi, bukan dikasihi saja atau mengasihi saja. Ini perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, siapapun kita belajar saling mengasihi. Jangan hanya mau dikasihi, jangan hanya mau mengasihi. Saya ulangi lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dimaksudkan perintah lama itu adalah perintah yang kuno, yang tua, ya, kepada orang Kristen di perjanjian lama, hukum Taurat. Tetapi pengertian yang baru, yang diperbarui oleh Yesus adalah perintah yang baru, yaitu saling mengasihi di dalam Yesus Kristus. Hidup baru di dalam Kristus Yesus. Kemudian terakhir di ayat 8 ini, Yohanes memberikan sebuah alasan kenapa kita bisa mengerti dan percaya perintah lama maupun baru yang dijelaskan dalam Yesus, yaitu ada ayat 8 di bagian terakhir, bahasa Inggrisnya adalah, because the darkness is passing away and the true light is already shining. Karena kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bersinar. Itulah kenapa kita bisa saling mengasihi. Karena konsep-konsep kita yang salah, yang gelap, yang tersesat itu sedang dilenyapkan oleh Roh Kudus. Roh terang. Allah yang adalah terang. Itu melenyapkan kesalahan-kesalahan konsep kita tentang ibadah, kesalahan konsep kita tentang Alkitab, itu dilenyapkan karena apa? Ada terang yang benar itu telah bersinar dalam kehidupan kita semua. Matthew Henry mengatakan bahwa kegelapan pikiran atau pikiran yang belum bertobat, itulah maksudnya kegelapan yang sedang sirna. Ya, kegelapan yang belum bertobat, yang salah. Kemudian terang yang datang, yang benar itu adalah pewahyuan Injil yang bersinar, yang membawa kita kepada jalan yang benar, kehidupan yang baik. Perubahan kondisi pikiran yang lebih baik, inilah yang kita harapkan. Setiap tahun hidup kita, setiap minggu kehidupan kita, harusnya kita harapkan perubahan.
ada kegelapan dalam hati kita, apa? Itu harus kita menuju kepada terang. Ya, perlahan-perlahan demi perlahan. Di zaman pandemi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Kristus. Ya, kita kepada Kristus supaya kita boleh semakin berpengharapan dan kaya dalam perbuatan kasih. Arah pikiran kita itu bisa dua. Ya, arah pikiran kita itu bisa ada dua saja pilihan. Pertama, memandang kepada Kristus, pikiran kita kepada Kristus, hati kita kepada Kristus. Tetapi yang kedua adalah kepada diri kita yang berdosa atau kegelapan dosa. Kalau kita arahkan kepada diri kita yang berdosa, selamanya kita salah. Tetapi kalau kita arahkan kepada Kristus, minimal kita tahu yang benar. Meskipun sudah hati kita arahkan kepada Kristus, bisa salah nggak? Bisa. Bayangin ya, yang sudah mengarahkan hati kepada Kristus bisa jatuh ke dalam dosa. Apalagi yang mengarahkan hati, mengarahkan pikiran kepada dosa dan diri dan dunia yang berdosa itu sangat bahaya. Bahaya sekali. Orang yang tidak ibadah minggu 1 kali, itu bahayanya berkali-kali lipat. Lihat aja. Kalau mau menjadi orang Kristen yang buruk, seburuk-buruknya, saya kasih tahu nasihat. Rahasia, nasihat yang buruk sekali, gak usah ibadah, pasti jadi Kristen yang brengsek. Pasti. Karena arah hati kita bukan ke Tuhan Yesus lagi. Lama-lama kita kepada dosa. Salah satu contoh Bapak Ibu Saudara sekalian di masa pandemi ini yang memiliki pemikiran yang gelap ya, yang gelap adalah sebagian orang justru di masa pandemi ini malah makin menyembah berhala. Makin berbuat jahat. Kita tahu ya, awal-awal pandemi itu, baik di China, baik di negara-negara lain, apa sih yang meningkat, dosa apa yang meningkat di masa pandemi ini? Pertama, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, perceraian. Ketiga, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak itu meningkat. Ya, bahaya sekali. Karena orang dikagetkan dengan kondisi harus di rumah. Suami istri ketemu lagi, tetapi tidak bisa adaptasi, akhirnya bertengkar, KDRT, bercerai. Tapi kita lupa dosa yang lain. Ya, pandemi di dalam ibadah Kristen adalah justru karena pandemi, gak usah ibadah, males ibadah. Online aja males, bayangin ya, online aja males, apalagi fisik. Makin banyak orang tidak mau ibadah. Sekarang kita bayangkan gereja di pedesaan, nggak ada online, mereka ibadah gimana? Sekarang kita bayangkan gereja di kota tapi nggak punya teknologi online, mereka ibadah kemana? Tercerai-berai semuanya. Tercerai-berai. Makin tidak mau ibadah itu dosa juga ya. Bahkan di India pernah ada orang buat patung Dewi Corona. Ya, sembah Dewi Corona supaya nggak terjadi corona. Justru ada dewanya, jadi banyak corona. Kebalik ya. Mereka buat Dewi Corona loh. Patung Dewi Corona, sembah-sembah supaya pandemi selesai. Justru kalau mau pikirin konsep dewa itu, kadang-kadang orang makin berdosa tuh aneh-aneh ya. Corona mengusir virus corona kan nggak mau lah ya. Ngapain si dewa corona mengusir virus corona misalkan. Itu pun kalaupun ada dewa corona, nggak ada dewa corona ya. Nah, itu pemikiran yang gelap. Gelap di masa pandemi jadi aneh-aneh. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian kita punya contoh 500 tahun yang lalu sudah ada contoh hamba Tuhan, Martin Luther. Martin Luther pernah nggak mengalami pandemi? Pernah, bayangin ya. Tapi pandeminya itu tidak sehebat 2 abad yang lalu. Jadi pandemi Black Death itu mulai tahun 1300-an. Itu parah banget sampai penduduk Eropa itu mati puluhan juta. Hanya penduduk Eropa loh. Tahun 1300-an. Nah 200 setelah pandemi Black Death yang besar itu, Martin Luther masih ada di zamannya 1517. Di situ masih ada gejala pandemi itu masih kecil-kecilan lah. Di satu kota berapa bulan selesai kayak gitu ya. Masih ada pandemi, efek pandemi. Kemudian di Wittenberg, di kota itu, Martin Luther menghadapi pandemi kurang lebih selama 5 bulan. Pandemi pest atau Black Death itu macam-macam ya penyakitnya. Tapi yang dihadapi adalah pest, penyakit pest.
Kemudian si pemimpin daerah yang baik, yang Kristen itu mengatakan, Luther, kamu ini orang pinter, kamu itu orang penting. Kamu bisa terjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani ke bahasa Jerman, bahasa Ibrani ke bahasa Jerman. Bayangin, pinternya Luther, pemimpin daerah, itu kayak wali kotanya, mengatakan, Luther, kamu pergi. Dari kota ini banyak yang mati karena wabah. Kamu pergi, nggak usah ada di kota ini, kamu selamatkan. Kamu dan istri kamu, anak-anakmu, sudah pergilah. Tapi Luther mau pergi nggak? Justru disuruh pergi, jadi nggak mau pergi. Kenapa? Karena aku ini adalah gembala yang baik. Gembala yang baik harus rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Banyak orang Kristen yang sakit, mati, tertinggal, tertindas seperti itu. Masa aku pergi menyelamatkan aku dan keluargaku? Martin Luther katakan demikian. Akhirnya Luther bersama dengan istri yang sedang hamil membuka rumah mereka untuk merawat mereka yang sedang sakit. Jadi disuruh datang, nggak apa-apa, justru aku rawat. Itu seperti tenaga kesehatan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tenaga kesehatan kenapa mereka masih mau kerja di rumah sakit? Bukan sekedar uang, bukan sekedar digaji. Tetapi mereka percaya ini adalah panggilan Tuhan. Aku memang kerjanya tenaga kesehatan, dokter, perawat harus menyembuhkan orang yang sakit. Itu komitmen, itu janji mereka. Sampai banyak yang mati. Tapi Martin Luther kepada domba-dombanya, dia pun, aku pendeta memang, tapi wujud aku mengasihi jemaat-jemaat domba-dombaku adalah, aku akan rawat penyakit mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika istrinya sambil hamil, bayangin ya, ini handicap atau kesulitan yang luar biasa lagi ya. Istrinya lagi hamil. Martin Luther buka pintu. Ayo semua dirawat di rumahnya, tempat tinggal mereka. Kemudian si Katarina, istrinya Martin Luther kan, ini udah mau melahirkan nih, ini masa pandemi. Kemudian akhirnya lahir di masa pandemi. Anak tersebut perempuan, namanya Elizabeth Luther. Kemudian karena sambil susah ya, wah zaman itu bayangin ya, belum ada listrik, belum ada gimana-gimana. Wah susah banget untuk merawat anak, kematian anak di zaman dulu memang sangat tinggi. Kemudian akhirnya sambil ngurus anak, sambil ngurus pasien, Luther juga kebingungan. Nah kemudian sampai Luther itu anaknya kemudian mati di masa pandemi itu. Jadi anak itu ibu Katarina itu hamil di anak di masa pandemi, sampai selesai pandemi, ya anak itu juga sudah mati. Luther berjuang menghindari tempat-tempat dan orang-orang di mana kehadirannya tidak diperlukan. Jadi ini konsep Martin Luther waktu pandemi. Oke, kalau bisa aku membersihkan udara, aku bersihkan. Kalau bisa aku cari obat supaya pandemi ini berhenti beres gitu ya. Tetapi aku juga akan menjaga jarak kalau memang kehadiranku memang tidak diperlukan. Ini hati Luther begitu besar, dia katakan demikian. Supaya nggak ada yang kontaminasi virus atau menginfeksi orang, gitu ya Martin Luther. Ya. Satu, posisi dia waktu pandemi. Yang kedua, tetapi kalau tetangganya membutuhkannya, dia akan datang meskipun pandemi. Meskipun dia itu kena corona, dia akan datang. Jadi ini dua konsep orang Kristen yang penuh kasih. Pertama, dia jaga jarak, protokol ketat sekali, sampai mungkin semprot-semprot gitu ya di masa corona ini, ketat banget. Tapi kalau ada yang membutuhkan dia bebas, dia berani, dia mau, dia nggak peduli lagi masalah keselamatan hidupnya. Itu Martin Luther ya. Nah kemudian ketika dia sudah ada konsep demikian dan istrinya meninggal, anaknya meninggal karena pandemi, istri melahirkan dengan kesulitan yang besar. Si Katharina von Bora mengatakan ketika bayinya meninggal karena kesulitan di masa pandemi ya, dia katakan seperti ini. Tuhan yang baik memberikan saya seorang gadis kecil dan manis, Elizabeth Luther. Saya bahagia dan bersyukur kepada Tuhan, bayi ini lahir. Namun ternyata bencana wabah yang mengerikan telah menandai kehidupan anak tersebut. Bahkan sebelum Elizabeth Luther itu lahir, pandemi itu sudah ada dan mempersulit kehidupannya. Setelah 8 bulan, Elizabeth kecil yang manis ini mengatakan selamat tinggal kepada ayahnya dan ibunya untuk pergi kepada Kristus. Tetapi dia, Elizabeth Luther, anakku ini, melewati kematian
untuk masuk kepada kehidupan yang kekal. Ini luar biasa ya, si Katarina von Bora, dia bersyukur bayi itu lahir sebentar dan berbulan-bulan mati. Ya, itu diambil, diberi tapi diambil. Tetapi sebenarnya tidak ada yang diberi lalu diambil. Kalau bicara soal manusia ya, Bapak Ibu saudara, setiap bayi yang lahir itu satu kali lahir, mati itu satu kali juga, tapi dia memasuki kehidupan yang kekal. Masuk kepada kehidupan yang kekal. Maka kita percaya, Bapak Ibu saudara sekalian, kita boleh percaya, meskipun kita nggak tahu ya sebetulnya gimana. Kalau Tuhan kasih kita sebagai orang Kristen, papa mama Kristen yang baik, kita punya anak, kemudian dia mati, masih kecil, itu bukan berarti Tuhan kasih terus ambil. Tidak. Tuhan kasih, Tuhan kasih. Karena kita bisa percaya seperti Katarina von Bora, dia katakan bahwa Elizabeth Luther setelah 8 bulan, dia mengucapkan selamat tinggal ke papa mamanya, dan dia pergi kepada Kristus, melewati kematian, masuk kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus Kristus. Elizabeth Luther, anggap saya Elizabeth Luther yang berumur 8 bulan, saya bisa bayangkan, dia akan berkata kepada Martin Luther dan Katarina von Bora, Pa, Ma, selamat tinggal sampai ketemu di surga. Bapak Ibu saudara sekalian, kita kalau mau mengasihi Allah ya, jika kita mau mengasihi Allah lebih besar lagi, kita harus mengenal Dia lebih dalam lagi. Marilah kita sama-sama mengarahkan hati pikiran kita kepada terang firman Tuhan, terang Injil Kristus, karena kita betul-betul mau mengasihi Dia. Tidak ada kasih tanpa pengenalan. Harus kenal dulu baru bisa mengasihi. Ya, kenal dulu, coba kenal. Ya, belajar menghabiskan hidup waktu bersama dengan Tuhan, maka hati kita akan mengasihi Dia lebih besar lagi. Bagaimana mengasihi sesama kita yang ada di gereja ini? Ya, semakin kita bergaul dengan sesama kita, semakin sering kita ke gereja, lama-lama kita mengasihi mereka kok dengan segala keterbatasan dan kelemahan mereka di gereja. Ya, mungkin kita ada yang sebel kan, ini orang ini kalau datang tidur terus, kita jengkel ya. Tapi kita semakin mengenal, ya memang dia ada kelemahan, mungkin dia insomnia gimana? Ya, insomnia gimana? Ya gimana ya? Memang salah berdosa, tidur waktu ibadah memang salah. Tapi kalau Tuhan betul-betul Allah yang kejam, Tuhan yang bangun gitu ya. Enggak kita. Tuhan juga akan beri kebebasan kepada kita mau taat atau tidak taat. Ya, jadi kita belajar mengasihi Allah, mengasihi sesama. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menaati perintah baru, yaitu saling mengasihi. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan lagi. Kami bisa berkumpul bersama-sama. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami boleh datang ke gereja untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan juga sudah memberikan perintah baru, yaitu supaya kami saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kami berdoa Tuhan supaya kami memiliki hidup yang penuh kasih, semakin mengasihi satu dengan yang lainnya, dan kiranya kami juga bisa terus mencintai Tuhan, rindu datang kepada Tuhan, meskipun kami lemah, meskipun kami banyak kesalahan dan berdosa, Tuhan kiranya jangan tolak kami. Berkatilah setiap kami Tuhan, pakailah kami untuk menjadi alat mengasihi sesama kami di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.